Bahkan yang menyedihkan adalah pada perang tersebut mengakibatkan sampai tidak ada yang tersisa dari ahli Badar atau orang-orang yang mengikuti perang Badar. Bahkan Abdullah bin Hanzalah dan putranya ikut terbunuh pada peristiwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat setelah memenangkan peperangan, tentara Yazid yang dipimpin Muslim bin Uqbah tidak langsung pulang ke pusat pemerintahan. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di kota Madinah selama 3 hari. Selama tinggal di Madinah, mereka melakukan kejahatan yang mengerikan. Muslim bin Uqbah membuat pernyataan suatu penghalalan terhadap kota Madinah. Penghalalan itu berupa dibebaskannya para tentaranya untuk melakukan pembunuhan massal terhadap warga Madinah, pengambilan paksa harta benda dengan dalih harta rampasan perang, serta memperkosa para muslimah Madinah yang suci dengan dalil mereka itu para budak. Kisah tragedi Al-Hara, sebuah tragedi pembantaian, pemerkosaan massal yang dihalalkan di kota suci Madinah oleh penguasa Bani Umayyah. Pasca kesyahidan atau kewafatan Imam Husain radhiyallahu an tahun 61 Hijriah, tak tampak perlawanan terhadap kekuatan Bani Umayyah. Maka Yazid bin Muawiyah yang memegang kekhalifahan saat itu menjadi lengah. Sehingga seorang dari generasi penerus muhajirin yang bernama Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair bertindak berani berbuat hal yang diinginkan di wilayah Hijaz. Dia tak diawasi, namun Abdullah bin Zubair tidak ingin melawan Yazid, dan beliau Abdullah bin Zubair menginginkan khilafah kecuali berdasarkan musyawarah Dewan Suro. Kemudian dengan sembunyi-sembunyi, dia memulai penarikan baiat dengan penduduk Hijaz. Yazid sepertinya mengkhawatirkan akibat-akibat yang mungkin terjadi dari peristiwa Karbala, sehingga perlu mengirimkan hadiah-hadiah kepada Abdullah bin Zubair. Tapi hadiah-hadiah itu ditolak olehnya. Ibnu Zubair semakin serius dalam perlawanannya, merekrut banyak orang dari Mekah dan Madinah. Kemudian untuk kedua kalinya Yazid bin Muawiyah mengutus sejumlah pemuka Syam kepadanya untuk memperingatkan Abdullah bin Zubair dengan janji atau ancaman baginya. Ibnu Zubair mengatakan bahwa dia tidak bermaksud jahat dan bahwa dirinya seperti merpati di tanah haram. Yazid terus tak bisa tinggal diam. Dia perintahkan pemerintah Madinah Amr bin Sa'id bin As untuk menghabisi Abdullah bin Zubair. Amr bin Sa'id membawa Amr bin Zubair, saudara seayah beda ibu Abdullah bin Zubair, untuk datang dengan pasukan kepadanya. Kemudian terjadilah perang antara mereka di dekat Mekah. Amr bin Sa'id dikalahkan dan ditawan. Dia didera dengan siksaan-siksaan sampai sakit parah dan mati di dalam penjara Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair semakin kuat dan merekrut sekumpulan orang di Madinah dan Taif. Walid bin Utbah yang menggantikan posisi gubernur Madinah yang bernama Amr bin Sa'id. Di mata Ibnu Zubair merugikan kepentingannya, maka dia mengusulkan lewat surat kepada Yazid supaya Walid bin Utbah ini diganti dengan orang yang lebih meyakinkan. Dan akhirnya usulan Ibnu Zubair ini diterima dan Walid bin Utbah digantikan oleh Utsman bin Muhammad bin Abu Sufyan. Tekanan Ibnu Zubair terhadap Umawi yang di Mekah dan di Taif semakin hebat, hingga secara bertahap dua kota ini berhasil ditaklukkan di tangan dia. Hal ini mengharuskan Syam mengerahkan kekuatan dan mengirim pasukan. Kejahatan terburuk Bani Umayyah setelah peristiwa Karbala dalam sejarah ialah peristiwa yang dikenal dengan Perang Hur, atau nama dua kaki perbukitan batu di Madinah. Terkait dengan gejolak penduduk Madinah tanggal 26-27 Zulhijjah tahun 63 Hijriah, sejarah menyebutkan penyebabnya antara lain adalah: pertama, penduduk Madinah setelah Abdullah bin Zubair membunuh Amr bin Zubair saudaranya sendiri. Mereka penduduk itu mengikuti penduduk Hijaz untuk mencabut ketaatan kepada Yazid, dan dengan dalih mereka baiat kepada Ibnu Zubair dan bangkit melawan Yazid.
Kedua, sekelompok orang menolak memberikan harta dari Baitul Mal yang khusus bagi Utsman bin Muhammad selaku gubernur Madinah. Kegaduhan antara pemerintah dan rakyat berujung pada gejolak penduduk dan pengusiran Umawi atau golongan-golongan keturunan Umayyah dari wilayah Madinah. Ketiga, Utsman bin Muhammad setelah diangkat menjadi gubernur mengutus untuk mengambil hati dan dukungan sejumlah tokoh Madinah ke Yazid. Maka dikirimlah para tokoh Madinah untuk menemui Yazid. Setelah kembali dari Syam, para tokoh-tokoh ini mencela Yazid bahwa dia tidak beragama, suka minum khamar, dipentaskan baginya gendang dan nyanyian para budak dan dia bermain anjing. Gejolak penduduk Madinah sampai pada pembunuhan terhadap gubernurnya, yaitu Utsman bin Muhammad. Usaha Yazid bin Muawiyah untuk meredam mereka melalui Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, ini saudaranya Ali bin Abi Thalib, juga menemui jalan buntu alias gagal. Begitu juga melalui Nu'man bin Bashir dari Ansor, yang kemudian Nu'man bin Bashir juga terbunuh. Mereka yang bergejolak mengepung untuk mengusir Umawi, para keturunan Umayyah, dan pendukungnya yang berjumlah sekitar 1.000 orang di kediaman Marwah bin Hakam. Disebutkan bahwa jumlah yang terusir dari Mekah dan Madinah di semua wilayah sekitar 4.000 orang. Mereka-mereka ini adalah golongan-golongan Umawi keturunan Umayyah atau orang-orang yang mendukung Bani Umayyah. Gejolak besar ini dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah yang pro atau koalisi dengan Ibnu Zubair. Geliat itu menjadi pemicu dari terjadinya perang saudara. Maka melihat sikap dari penduduk Madinah, Yazid pun marah dan mengirim 27.000 orang pasukan penumpas dengan dipimpin oleh Muslim bin Aqabah untuk memadamkan gejolak api pemberontakan tersebut dan membuat masyarakat Madinah tunduk serta membaiat Yazid sebagai khalifah. Saat kabar keberangkatan dari pasukan khalifah Yazid sampai kepada masyarakat Madinah, mereka pun membuat parit di sekeliling Madinah serta menyiapkan lokasi untuk mereka berlindung. Di hari yang ditentukan, Muslim bin Uqbah dan pasukannya kemudian berkemah di Hara yang terletak di sebelah timur Madinah. Karena itulah peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Al-Hara. Ini sesuatu hal yang menyedihkan karena Al-Hara adalah tempat ketika penduduk Madinah di tengah cuaca yang sangat terik berkumpul dan berdiri menunggu kedatangan Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah. Muslim bin Uqbah memberi waktu 3 hari kepada penduduk Madinah untuk menyerah dan pada hari yang ditentukan pasukan Muslim bin Uqbah memasuki kota suci dengan mudah dan melewati serta dapat melampaui parit yang dibuat mendadak dengan cara mereka mengelilingi parit tersebut dari belakang, sehingga ini menyebabkan banyak nyawa melayang. Dan pada akhirnya tentara yang telah dikirim Yazid mampu memenangkan perang tersebut. Di antara korban perang Al-Harah ada 700 orang penghafal Al-Quran dan juga 80 orang sahabat Rasulullah yang turut terbunuh pada pertempuran tersebut. Bahkan yang menyedihkan adalah pada perang tersebut mengakibatkan sampai tidak ada yang tersisa dari ahli Badar atau orang-orang yang mengikuti perang Badar. Bahkan Abdullah bin Hanzalah dan putranya ikut terbunuh pada peristiwa tersebut. Setelah kejadian yang mengerikan ini, Muslim bin Uqbah mengumpulkan masyarakat di pusat kota Madinah dan kemudian berpidato di hadapan masyarakat yang dengan sengaja disisakan hidupnya, meminta mereka agar mengikuti Khalifah Yazid sebagai khalifah yang sah, serta menegaskan kepada mereka bahwa masyarakat Madinah adalah budak dari Khalifah Yazid. Masyarakat Madinah diharuskan menjawab saat itu juga. Dan untuk orang yang melawan perintah tersebut akan langsung dipenggal saat itu juga di hadapan orang banyak. Karena kekejaman tersebut, sampai-sampai Muslim bin Uqbah dijuluki sebagai musrif, yaitu orang yang telah melampaui batas. Karena dampak dari tindakannya bukan saat perang itu saja, namun lebih jauh lagi setelah peperangan terjadi, banyak orang yang masih menderita dan menanggung beban dari kejadian tersebut. Ada yang lebih mengerikan, dari ribuan orang yang tumbang meregang nyawa,
Kengerian itu sendiri dicatat oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya. Sesaat setelah memenangkan peperangan, tentara Yazid yang dipimpin Muslim bin Uqbah tidak langsung pulang ke pusat pemerintahan. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Madinah selama 3 hari. Setelah mereka tinggal di Madinah itulah mereka melakukan kejahatan yang mengerikan. Muslim bin Uqbah membuat pernyataan suatu penghalalan terhadap kota Madinah. Penghalalan itu berupa dibebaskannya para tentaranya untuk melakukan pembunuhan massal terhadap warga Madinah, pengambilan paksa harta benda dengan dalih harta rampasan perang, serta memperkosa para muslimah Madinah yang suci dengan dalil mereka itu para budak. Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah memberikan pernyataan mengenai kebenaran peristiwa sadis ini. Kekejian ini terjadi selama 3 hari. Hal ini disebutkan juga dalam catatan Ibnu Hisham di dalam kitab Umdatul Kana. Pasukan Muslimin bin Uqbah bukan saja membantai penduduk Madinah, tapi juga melakukan hal-hal keji seperti mengeluarkan bayi dari janin ibunya, membunuh bayi, menyiksa, perkosaan. Peristiwa ini menjadi peristiwa pemerkosaan massal yang pertama kali terjadi di dalam sejarah Islam. Korban pemerkosaan saat itu benar-benar tidak pandang bulu, mulai dari wanita yang sudah menikah, seorang gadis, anak kecil. Bahkan di antara para muslimah yang diperkosa tersebut ada sebagian yang bukanlah muslimah biasa, namun merupakan istri dari sahabat Nabi yang masih hidup saat itu, dan juga para tabi'in, murid dari sahabat Muhammad SAW yang sangat mulia. Setelah perang, ada ribuan muslimah yang terpaksa melahirkan anak yatim tanpa mengetahui siapa ayahnya akibat peristiwa tersebut. Anak-anak tersebut kemudian dikenal sebagai nama Bani Hara. Dalam sejumlah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam An-Nasa'i disabdakan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang meneror penduduk Madinah secara zalim, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertakutinya dan akan ditimpakan kepadanya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Dan Allah tidak akan menerima suatu amal atau ganti daripadanya kelak di hari kiamat. Korban pembantaian keji Muslim bin Uqbah yang menurut para sejarah mencapai lebih dari 10.000 orang, sebagiannya dimakamkan di Al-Baqi bersama dengan makam keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai penghormatan kepada mereka. Sementara Muslim bin Uqbah sendiri kemudian wafat dalam perjalanan menyerang Mekah yang saat itu diduduki oleh Ibnu Zubair, dan posisi sebagai panglima pasukan atau kedudukannya ini digantikan oleh Hashim bin Umair. Peristiwa Al-Hara adalah tragedi yang menjadi sejarah kelam bagi para muslim dan muslimah di Madinah. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan kali ini. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat sekaligus pembelajaran bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.